Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini aku bakal ngebahas salah satu hal yang seringkali kita temui setiap hari atau kita tuh emang selalu ketemu setiap hari sama hal ini karena kita kan kalau berkomunikasi sama orang itu nggak hanya menggunakan bahasa maupun kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi kita juga berkomunikasi melalui gerakan ataupun gestur yang biasa disebut dengan bahasa visual. Nah, dalam beberapa kesempatan nih, pastinya kan kalau kita ketemu sama orang, kita pasti bersalaman maupun berjabat tangan dengan orang tersebut. Hal ini memang secara umum dapat menampilkan keakraban, koneksi, maupun basa-basi dalam pertemuan. Tapi ternyata jabat tangan itu nggak hanya sekedar pertemuan antara dua telapak tangan saja loh guys. Nah, jabat tangan itu juga memiliki makna di baliknya. Nah, jabat tangan itu juga adalah sebuah pertarungan dominasi ataupun sinyal khusus yang kita berikan kepada lawan bicara kita melalui bahasa tubuh yang kadang tidak disadari oleh orang-orang. Oke, langsung saja kita ke jenis-jenis jabat tangan dan makna-makna di baliknya. Yang pertama itu adalah dead fish handshake seperti yang bisa kalian lihat di samping. Jadi sesuai dengan namanya, dead fish itu adalah ikan mati. Jadi jabat tangannya itu menyerupai dengan ikan mati yang tidak memiliki tenaga dan tidak memiliki cengkerama. Lalu, apa sih makna di balik dead fish handshake ini? Nah, ketika kamu melakukannya atau menemukan orang lain yang melakukan jabat tangan seperti ini, yang hanya menyentuhkan ujung jarinya saja ketika bersalaman, maka hal ini menandakan ketidaknyamanan ketika bersentuhan atau ingin pertemuan itu cepat berakhir, bahkan ada pesan bahwa seseorang itu belum siap bertemu dan memiliki kepercayaan diri yang lumayan rendah. Nah, itu ya teman-teman artinya. Lalu yang kedua, ini adalah bone crusher handshake. Nah, dari gambarnya juga udah kelihatan kan? Teman-teman juga pasti pernah kan salaman yang orangnya tuh pas nyentuh tangan kita tuh kayak langsung dipencet gitu loh. Nah, jabat tangan ini namanya bone crusher handshake atau bisa diartikan sebagai salaman yang bisa mematahkan tulang ya atau merusakkan tulang. Nah, jabat tangan ini adalah jabat tangan yang menggunakan tenaga dan cengkraman secara berlebihan. Gestur ini mengindikasikan seseorang yang ingin mengambil kendali, mendominasi, ataupun menunjukkan kekuatannya. Lalu, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang selalu kayak gini kalau jabat tangan? Ya, yang perlu kita lakukan ya jangan menekan balik, tapi ya kalau menekan balik kan jadinya tuh saling menyakiti. Tapi tuh posisikan tangan kamu tuh dengan seimbang dan gunakan aja tekanan yang cukup. Jadi tuh nggak nambah sakit gitu loh tangan kalian. Nah, lalu yang ketiga itu ada hand wrestler handshake. Nah, kalian bisa lihat kan di gambar di sini. Kalau di IC sih artinya adalah hand wrestler ini artinya kalian tuh seangkatan. Kalau salam kayak gitu tuh artinya kalian seangkatan. Tapi sebenarnya makna di balik jabat tangan ini menunjukkan kalau pertemuan yang informal dilakukan ketika pertemuan-pertemuan informal yang menunjukkan sesuatu keakraban atau kedekatan personal. Dan bahkan jika di dalam suatu kompetisi, jika ada yang bersalaman seperti ini, itu menandakan adalah kompetisi yang sehat. Nah, lalu yang terakhir itu adalah glove handshake. Glove handshake ini yang kalau kita salam, terus itu tangan kita dipegang sama tangan satu lagi. Nah, salaman ini tuh biasanya memberi pesan suatu kepastian dan keamanan dengan lawan bicara. Sering digunakan untuk menunjukkan kesan baik atau kesan untuk menawarkan sesuatu yang baik. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana sih jabat tangan yang ideal untuk dilakukan? Jadi untuk membangun komunikasi dan menunjukkan kenyamanan, maka kita perlu membangun kedekatan dan perasaan yang sama dengan lawan bicara. Melalui jabat tangan yang seimbang atau normal handshake ataupun balance handshake, dan tidak mendominasi maupun tidak merendah diri, itu semua komunikasi yang baik itu akan lebih mudah terwujud karena posisi ini menandakan kayak keseimbangan dan kesetaraan. Oke. Jadi gunakan posisi normal handshake ini untuk membangun komunikasi dan kedekatan yang bagus di antara kita semua. Nah, teman-teman, jadi itu tadi makna-makna di balik jabat tangan yang sering
sering tidak kita ketahui di kehidupan nyata kita. Semoga informasi yang saya bagikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.